Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih ya, Ibu ucapkan kamu sudah datang ke ruang BK itu. Tadi kamu sebelumnya pelajarannya siapa? Pelajaran Budian Bu. Sebelumnya udah izin ke Budian kalau kamu datang ke BK? Sudah Bu. Oke. Kamu tahu kenapa Ibu datang ke BK? Kurang tahu Bu. Oke. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Bu. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Konseling individu ini merupakan konseling satu bentuk layanan yang diberikan oleh guru BK kepada konseli atau peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait pada dari konseling tersebut. Kemudian di dalam konseling individu ini ada beberapa azas yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, yang dimana azas kerahasiaan ini data-data terkait dengan diri kamu itu tersimpan dengan baik oleh diri saya dan diri kamu sendiri, kecuali nanti kamu mengizinkan untuk data tersebut disampaikan ke pihak yang berkepentingan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian selain dari itu ada juga asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini kamu terbuka untuk menyampaikan setiap masalah yang kamu hadapi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Maksudnya di sini kamu datang tanpa paksaan dari siapapun. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup Bu. Oke. Adapun tujuan konseling kita pada kali ini yaitu pertama kamu dapat mengenali kesalahan dari pacaran di sekolah. Yang kedua, kamu juga dapat mengatasi agar tidak terjadi pacaran di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kamu juga mampu memberikan solusi-solusi yang bisa kamu lakukan untuk menghindari pacaran di lingkungan sekolah. Nah, itulah tujuan yang hendak kita capai pada konseling individual ini. Sampai di sini kamu paham ya? Paham. Baik, Ibu akan menjelaskan manfaat dari konseling individu ini. Tentunya adalah untuk proses bantuan dalam penyelesaian masalah yang sedang kamu hadapi. Kemudian peran Ibu di sini itu sebagai guru BK, yaitu membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kamu sebagai di sini perannya itu adalah memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke. Jadi gini, nah, Ibu itu dapat laporan dari guru mapel dan wali kelas yang terkait, katanya kamu ini benar sama Fajri ada hubungan spesial atau disebut dengan pacaran. Nah, Ibu ingin bertanya sama kamu, apakah perihal tersebut benar adanya? Nah, bisakah kamu jelaskan kepada Ibu terkait hal tersebut? Oke baik Bu. Sebelumnya aku sama Fadri memang sedang dekat gitu. Dekatnya mungkin bisa dikatakan pacaran. Yang memang namanya pacaran satu kelas ya Bu. Satu kelas tuh pasti ada aja interaksinya gitu. Maksudnya ada ngobrolnya sama Fadri, cuman mungkin karena satu kelas kadangnya suka ngambilin saya Bu gitu. Terus juga emang awal-awal kita dekat itu chatnya dari WA. Benar, berarti kamu di sini mengakui ya bahwa ada kedekatan hubungan kamu dengan Fajri di kelas gitu. Kalau boleh Ibu tahu, kedekatan seperti apa sih kamu di kelas, interaksi seperti apa sih kamu di kelas sehingga guru mapel serta wali kelas kamu tuh melapor bahwa
kamu tuh benar-benar dekat gitu interaksinya? Kalau di kelas ya Bu, kalau teman-teman lagi jam kosong di kelas, kadang kita ngumpul sama circle gitu kan. Karena aku emang nggak ada yang temen gitu, maksudnya nggak ada temen untuk ngobrol, akhirnya Fajri lah yang nyamperin aku, duduk di samping bangku aku, ngobrol gitu. Cuman memang kalau di kelas kita terlihatnya sering ngobrol, walaupun kadang bercanda kita mungkin gitu. Fajrinya suka nyubit-nyubit gitu deh Bu. Tuh. Kamu sebelumnya ada kontak fisik seperti kayak pelukan gitu apa gimana? Kalau pelukan kayaknya enggak ya Bu. Kalau saya sih rasanya enggak, tapi nggak tahu sih kalau Fajrinya gitu. Tapi kalau di kelas kita cuman duduk sampingan kok Bu. Tidak tidak ada melakukan hal-hal yang ini kan, maksudnya kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih jauh gitu, yang lebih aneh kan di kelas? Enggak sih Bu, cuma memang kalau ada guru mapel yang tiba-tiba masuk, kita kelihatannya lagi duduk berdua gitu Bu. Cuma memang karena aku nggak punya temen ngobrol ya, jadinya Fajri aja. Menurut kamu tahu nggak sih konsekuensi yang kamu hadapi saat pacaran di kelas ini? Iya Bu, aku ngerasanya jadi nggak punya temen. Terus juga kalau ngobrol juga sama Fajri aja kadang bosenin. Terus jadi ngerasanya teman-teman tuh ngejauh Bu di kelas. Oke, kamu merasa dari hubungan tersebut teman-teman ngejauhin kamu, terus dari guru-guru pun ngelihat interaksi kamu gitu kurang nyaman ya sepertinya gitu. Baik, dari penjelasan tadi kamu kan merasa bosan ya dengan Fajri, dan guru-guru mapel atau wali kelas kamu sendiri juga sudah tahu gitu kedekatan kamu gitu. Nah, menurut kamu untuk kedepannya apa sih yang pengen kamu lakuin gitu? Paling aku pengennya ya Bu, karena udah keseringan ketemu setiap hari sama Fajri, jadi pengen ngehindar Bu. Tapi bingung gimana caranya, karena kan faktornya aku sama Fajri satu kelas ya Bu. Udah gitu memang aku nggak punya temen, jadi rasanya Fajri terus yang nemenin aku. Kalau untuk menyelesaikan hubungan Fajri gitu Pak, dengan cerita kamu yang sudah mulai bosan dengan Fajri dan kamu kembali ke teman-teman kamu, apa itu memungkinkan gitu untuk menyudahi hubungan kamu dengan Fajri gitu? Aku sih udah ada kepikiran sedikit ya Bu, pengen punya temen gitu, karena udah mulai ngerasa risih Bu gitu. Di kelas sama Fajri duduk berdua gitu, kalau dilihat teman-teman yang kelas gitu, kok dia ngobrol sama temen-temennya, aku nggak diajak Bu. Oke, dari sini kamu pengennya tidak ada lagi ya pacaran di lingkungan sekolah gitu ya. Dari cerita kamu nih yang kamu tadi bosan gitu sama Fajri, kira-kira gitu kedepannya untuk mewujudkan hal tersebut, apa sih yang akan kamu lakukan gitu untuk kedepannya, untuk diri kamu dan untuk Fajrinya sendiri? Aku sih berharapnya ya Bu, kita tetap berteman, berkomunikasi baik, maupun nama Fajri. Keinginan aku tuh, aku pengen punya teman Bu di kelas, biar ada teman ngobrol selain Fajri. Terus juga mungkin ibu bisa minta Fajri dipanggil lagi ke ruang BK Bu, lebih menjelaskan lagi gitu. Oke, kamu pengennya ingin berkomunikasi baik-baik dulu dengan Fajri, setelah itu ya pengen berteman selanjutnya, dan kamu ingin nanti ibu ada pemanggilan untuk Fajrinya sendiri gitu ya. Oke,
kesimpulan yang kita ambil dari sini gitu, yang pertama kamu itu ingin mengajak dia berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya, terus berusaha menolak untuk ini juga ya, berdekatan juga ya dengan Fajri, terus meminta bantuan kepada ibu sendiri yaitu untuk memanggil tentunya si Fajri ini gitu ke ruang BK ya. Betul. Oke, Ajeng, setelah kamu membicarakan permasalahan kamu terhadap ibu gitu, apa yang kamu rasakan gitu? Bagaimana perasaan kamu setelah kamu melakukan konseling ini? Perasaan aku setelah ke ruang BK ya Bu, ya awalnya takut ada apa, terus takutnya malah bermasalah, terus aku dijudge gitu. Tapi setelah mendengarkan ibu gitu kan, respon ibu, jadi aku ngerasa nggak sendirian dan ngerasa kebingungan aku selama ini tuh sedikit demi sedikit sudah mulai ada solusinya gitu ke depannya, mau baik buat aku maupun nanti buat ke sekolah gitu kan. Aku ngerasa lega banget Bu, sedikit bisa cerita sama guru BK gitu, karena sebelumnya nggak pernah ada yang dengerin cerita aku Bu, walaupun Fajri teman dekat aku, cuman aku kalau secara perasaan aku masih kurang percaya Bu gitu. Oke, baik. Kamu setelah bercerita dengan ibu, berarti kamu di sini merasakan kelegaan gitu ya terhadap diri kamu, terhadap masalah yang sedang kamu hadapi. Terus kedua, kamu juga merasa tidak sendiri, dan ketiga, kamu juga merasa sudah menemukan solusi terhadap kekhawatiran kamu selama ini gitu ya. Oke, Ajeng, ibu mengucapkan terima kasih gitu, kamu sudah mau berbagi cerita, kemudian mengkondisikan atau membicarakan permasalahan ini sampai menemukan solusi yang tepat untuk diri kamu gitu. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya nanti kalau misalnya kamu ingin bercerita, pengen mengadakan konseling individu lagi, kamu boleh datang ke ruang BK atau nanti di luar jam sekolah kamu bisa menghubungi ibu gitu lewat WA. Terima kasih Ajeng. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.